Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi samma nafsahu bil fattah alladzi ja'ala likulli syai'in miftah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu falikul isbah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhul amiru bil wahdati wal islah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina maulana Muhammadin miftahil falah wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyatihi wa atba'ihil muttasifina bis salah, amma ba'du. Al-mukarramun wal muhtaramun, ma'asyiral habaib wal ulama, para muhibbin, hadirin hadirat rahimakumullah. Pertama dan utama, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat iman dan Islam. Kemudian kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat hidayah, taufik dan inayah, yang dengan demikian itu kita bisa kembali berkumpul, bertemu di Masjid Bustanul Muhibbin yang penuh dengan berkah dan rahmat ini. Salawat dan salam atas junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan seluruh keluarga, para sahabat, zurriyat dan pengikut beliau ila yaumil qiyamah. Para muhibbin rahimakumullah. At-tasi'a asyar min asma'illah al-husna al-fattah, yang ke-19 dari Asmaul Husna, nama Allah Al-Fattah. Allah Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus, As-Salam, Al-Mu'min, Al-Muhaimin, Al-Aziz, Al-Jabbar, Al-Mutakabbir, Al-Khaliq, Al-Bari, Al-Musawwir, Al-Ghaffar, Al-Qahhar, Al-Wahhab, Ar-Razzaq, Al-Fattah. 19. Di dalam Al-Quranul Karim disebut oleh Allah Subhanahu wa taala, "Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim." Ini Al-Fattah ada disebut oleh Allah di dalam Al-Quranul Karim pada surat Saba ayat 26. Qala al-Imam al-Ghazali, Al-Fattah huwa alladhi yanfatihu bi'inayatihi kullu munghaliq wa bihidayatihi yankashifu kullu mushkil, fataratan yaftahul mamalika wa li anbiya'ihi wa yukhrijuha min aidi a'da'ihi wa yaqul inna fatahna laka fathan mubina, wa taratan yarfa'ul hijaba an qulubi awliya'ihi wa yaftahu lahumul abwab ila malakuti sama'ihi wa jamali kibriyaihi wa yaqul ma yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha wa man biyadihi mafatihul ghaib wa mafatihur rizqi fabil hariyi ay yakuna fattaha. Imam Al-Ghazali menerangkan tentang makna daripada nama Allah Al-Fattah ini. Al-Fattah itu adalah yang terbuka dengan pertolongannya
tiap-tiap yang tertutup. Rezeki tertutup, dibuka. Yang membuka itu adalah Al-Fattah. Ilmu tertutup, yang membuka pintu ilmu itu adalah Al-Fattah. Langit tertutup, yang membuka pintu langit itu adalah Al-Fattah. Segala yang tertutup daripada anugerah Allah Subhanahu wa ta'ala, kesehatan, kekayaan, ilmu, pengetahuan, makrifat, itu semua ditutupi oleh Allah. Kemudian dia buka untuk orang-orang yang dia kehendaki. Nah, membuka itu adalah Al-Fattah. Jadi Al-Fattah ini merupakan nama Allah yang sangat penting kita kenal, supaya kita bisa dibukakan pintu-pintu ilmu, pintu-pintu rezeki, pintu-pintu ma'rifat, pintu-pintu kebahagiaan dunia akhirat. Dengan mengenali, mengimani nama Allah Al-Fattah ini, nah kita ada harapan dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala pintu-pintu tadi. Al-Fattah dialah yang terbuka, dengan dia kullu munghalik, tiap-tiap yang tertutup. Orang mencari rezeki ke sini luput. Pindah lagi usaha bangkrut. Pindah lagi usaha ke sini menambah hutang. Tertutup pintu rezeki. Kenapa sebabnya? Karena belum dibuka oleh Al-Fattah. Nah, kalau orang sudah dibukakan pintu rezeki oleh Al-Fattah, segala usahanya akan berhasil. Buka usaha ini untung, buka usaha itu untung, buka usaha itu, semua usahanya jadi untung. Karena pintu rezeki sudah dibuka oleh Al-Fattah. Dia menuntut ilmu ini, dapat ilmu. Dia menuntut ma'rifat kepada Allah, diberi Allah ma'rifat. Karena pintu perbendaharaan gaib dibukakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, dan dengan hidayah terbukalah tiap-tiap yang sulit. Kadang-kadang Allah membuka kerajaan-kerajaan untuk para nabinya dan mengeluarkan kerajaan-kerajaan itu dari tangan musuh-musuhnya. Allah berfirman, "Inna fatahna laka fatham mubina." Dulu Rasulullah itu tertutup pintu masuk Mekah. Setelah beliau hijrah ke Madinah, beberapa kali berusaha untuk masuk Mekah, ditutup oleh orang-orang Mekah. Tapi sampai pada saatnya dibuka oleh Allah. Inna fatahna laka, kami bukakan wahai Rasul bagi engkau. Sehingga beliau dengan mudah bisa membuka kota Mekah dan merebutnya kembali dari tangan musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taratan yarfa'ul hijab an qulubi awliya'ih wa yaftahu lahumul abwab ila malakuti samaihi wa jamali kibriya'ih. Kadang-kadang Allah Subhanahu wa ta'ala yang namanya Al-Fattah membuka hijab. Membuka hijab. Kalau Allah buka hijab, kita akan melihat hakikat sesuatu. Kenapa kita melihat matahari itu hanya matahari? Kenapa kita melihat bulan itu bulan?
Kita kada bisa melihat apa yang ada di balik bulan itu. Apa yang ada di balik satu nikmat itu. Apa yang ada di balik satu musibah itu. Kita kada melihat. Karena didinding oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, karena didinding oleh Allah, lalu musibah yang datang itu menyedihkan kita. Musibah yang datang itu menyusahkan kita. Kenapa musibah itu buat kita susah? Karena kita didinding oleh Allah tentang di balik musibah itu ada apa. Nah, kalau sudah dibuka oleh Allah dinding, dibuka oleh Allah hijab, sehingga kita bisa melihat apa di balik satu musibah itu. Nah, niscaya kita akan dapat ketenangan. Kita akan dapat kegembiraan. Karena kita sudah tahu ternyata di balik musibah itu ada sesuatu anugerah yang sangat besar yang disediakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, akibat sudah dibuka hijabnya, dibuka dindingnya, kita melihat ternyata di balik itu ada sesuatu yang luar biasa. Jadi nama Allah Al-Fattah ini mesti kita kenal, mesti kita imani, dan mesti kita perdalam, kita kenal supaya kita bisa dibukakan oleh Allah segala macam pintu-pintu perbendaharaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "May yaftahillahu lin-nasi min rahmatin fala mumsika laha." Apabila Allah sudah membuka pintu rahmat. Ini Allah sudah membuka pintu rahmat kepada manusia, kepada seseorang. Tidak ada seorang pun yang sanggup bisa menahannya. Ini kalau Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, siapapun yang menghalangi kita, siapapun yang menjegal kita, kada akan berhasil. Karena sudah dibuka oleh Allah pintunya. Kita musuhi, kita halangi, kita fitnah, kita jegal, kita hancurkan nama baiknya, tetap naik. Kenapa? Karena orangnya sudah dibukakan Allah pintu rahmatnya. Jadi apabila Allah sudah membuka pintu rahmat kepada kita, bagaimanapun halangan rintangan kada akan bisa menghalangi. Tetap rahmat itu akan sampai kepada kita. Tapi bila Allah belum buka pintu rahmat, kayak apapun kita mendorong, kayak apapun kita memberi semangat, kada jalan. Macet. Nah, diberi semangat, dinasihati, didoakan, kada mempan. Kenapa? Allah belum membuka pintu hatinya. Kalau sudah Allah buka pintu hati ini orang, maka segala macam kebaikan dengan mudah dilaksanakannya. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Wa man biyadihi mafatihul ghaib wa mafatihur rizqi fa bil hari ayyakuna fattaha. Tuhan yang padanya kunci-kunci yang gaib. Tuhan yang padanya ada kunci-kunci rezeki. Kunci-kunci yang gaib itu di tangan Allah. Kunci-kunci rezeki di tangan Allah. Maka dia berhaklah bernama Fattah, Al-Fattah, Maha Pembuka. Jadi kalau kita ringkas, maknanya Al-Fattah itu yang maha membuka. Yang maha membuka. Para muhibbin rahimakumullah. Jadi kita kalau hendak minta apa kepada Allah, minta bukakan kepada Allah. Kita hendak rezeki, kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki. Karena semuaan itu anugerah Allah dalam perbendaharaan Allah. Ilmu ada perbendaharaannya, rezeki ada perbendaharaannya, rahmat ada perbendaharaannya. Kalau kita hendak perbendaharaan itu, minta bukakan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala.
Jadi minta bukakan. Nah, tinggal lagi kita mengenali, mempelajari kayak apa cara minta bukakan itu. Nah, tinggal kita lagi mempelajari kayak apa cara supaya Al-Fattah ini mau membukakan pintu rezeki lawan kita. Mau membukakan pintu ma'rifat lawan kita. Mau membukakan pintu ilmu kepada kita. Jadi kita mesti mengetahui cara-caranya. Kayak apa supaya Tuhan itu dengan namanya Al-Fattah ini mau membuka akan pintu-pintu kebaikan itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Faman arada ay yaftahallahu lahu abwabal ilm, barang siapa yang menghendaki Allah bukakan baginya pintu ilmu. Kita hendak minta bukakan kepada Allah pintu ilmu. Kayak apa caranya? Karena kalau kada tahu caranya, kada bakal Allah membukai. Kada bakal dibukakan. Ada caranya. Siapa yang hendak dibukakan Allah baginya pintu ilmu, fa'alaihi bid-du'a wa ta'allumil ilm ma'a adabihima. Nah, ada dua macam caranya supaya Allah buka pintu ilmu. Satu, memohon. Nah, ajukan permohonan kepada Allah. Ajukan doa kepada Allah agar dibukakan pintu ilmu. Yang kedua caranya adalah ta'allumil ilm, belajar ilmu itu. Belajar. Banyak orang yang belajar ilmu tapi gagal. Kenapa? Karena dibuka Allah pintu ilmu. Karena ilmu itu bukan kitab. Ilmu itu bukan buku. Banyak orang yang pandai bisa baca kitab, baca buku, fasih bacaannya, tapi kadang dibukakan Allah pintu ilmu, sehingga apa yang dia baca itu menjadi sia-sia. Nah, jadi supaya kita dapat ilmu, minta bukakan lawan Tuhan pintunya. Kayak apa minta bukaan pintunya itu? Satu, berdoa. Yang kedua, pelajari ma'adabihi dengan adab keduanya. Berdoa, beradab. Menuntut ilmu, beradab. Nah, bila dua itu jalan, Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Orang hendak minta bukai lawang rumah, kita nampi hilang rumah ulang, rumahnya berkunci, hendak minta bukai. Ada dua cara. Pertama, assalamualaikum, itu kan, assalamualaikum, beradab, assalamualaikumnya baik-baik. Yang kedua, dikatuk. Nah, mengucap assalamualaikumnya itu ada adabnya. Mengatuk pintu pun ada adabnya. Terlalu nyaring, orang bisa sehari kadang bukai lawang. Mengatuk lawang rumah orang menggendah. Assalamualaikum, kada bani orang bukai. Bujure assalamualaikum, bujure mengatuk cuma kada beradab. Nah, kita berdoa pun, kita belajar ilmu pun, kalau kada beradab, Allah kada akan buka pintu ilmu kepada kita. Kalau sudah menuntut ilmu, ditambah doa, adab, yakin ya, Allah kada menyalahi janjinya, pasti akan membukakan pintu ilmu itu kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah, apa adabnya orang berdoa itu? Kayak apa cara permohonan kita yang beradab itu macam apa? Sangat banyak tata caranya, adabnya itu. Yang pertama, cara ringkasnya, ayyuhdiral qalba.
dia hadirkan hatinya. Jadi kita minta bukai pintu itu jangan hanya di mulut. Allah tahu isi hati kita. Jadi mesti mulut minta bukai pintu ilmu, hati pun sama. Jadi kalau berdoa kepada Allah, kalau hanya di mulut kada dihiraukan Allah. Allah kadang mengabulkan satu doa min qalbin ghafil, dari hati yang lalai. Ini mesti kedua-duanya. Lisan diucapkan, hati hadir. Itu adabnya doa. Nah yang kedua, tadarru. Benar-benar berharap. Bujur-bujur berharap. Kalau kita berdoa kepada Allah, tapi kada seberapa berharap, Allah kada memberi. Itu hanya kada perlu juga. Ada perlu juga. Bujur-bujur berharap. Jadi berharap itu bujur-bujur, hatinya berharap bujur, anggota tubuhnya pun berharap bujur. Ucapannya pun berharap bujur. Nah, tanda-tanda orang yang bujur-bujur berharap itu hati. Memang sangat perlu kepada Allah agar dibukakan apa pintu apa kita hendak. Yang kedua, kalimat ini ada penekanan yang kada sama dengan penekanan orang nang kada tapi perlu. Yang ketiga, anggota tubuh pun beda. Orang nang kada tapi perlu itu angkat tangannya kulirnya. Berdoa tuh, berdoa. Menunjukkan ninya tapi perlu kada berharap minta. Mengangkat tangan aja. Kayak apa kayaknya mulai kada kakaruan tangannya nih. Tidak menggeripukan tangan banu. Nah, ambil berdoa, geripuk tangan. Itu sudah menunjukkan bahwa secara kasat mata aja orangnya kada bujur-bujur minta. Atau bujur minta. Coba kalau bujur nah, Allahumma ya Allah, ketahuan aja. Orang datang lawan kita hendak berhutang, ketahuan aja. Nang bujur-bujur perlu bujur, lain lawan nang tapi perlu. Allah lebih tahu lagi. Jadi mulai hati yang bujur-bujur berharap, gerakan tubuh yang bujur-bujur berharap, kalimat pun bujur-bujur berharap. Nah itu adabnya doa. Adabnya doa. Nampakkan bahwa kita bujur-bujur perlu melawan Allah Ta'ala. Yang ketiga, wayulihha, maulang-ulang. Diulang-ulang. Jangan sekali. Diulang-ulang. Diulang-ulang. Anak minta bukakan pintu ilmu kepada Allah. Diulang-ulang. Jangan sekali aja. Ya Allah, bukakan hamba pintu ilmu. Alhamdulillahirrabbilalamin. Mas sekaliannya minta. Sekaliannya. Isuknya sekali ulang. Tuhannya kada bujur-bujur dan ini. Kenapa disuruh mengulang-ulang bila berdoa itu? Karena Allah Ta'ala itu dengan rahasianya bisa mengabulkan apa yang kita minta di saat kita sudah mengulang permintaan 1000 kali. Ada orang yang dikabulkan Allah doanya di saat dia mengulang doa 10.000 kali mengulang, hanya Tuhan bari. Ya Allah, bukakan pintu ilmu. Ada apa-apa itu? Dilibatkan oleh Tuhan. Karena Tuhan hanya memberi kalau ini mengulang 10.000, maka ya Allah bukakan pintu ilmu, bukakan pintu ilmu ya Allah, bukakan pintu sehari 10 kali. Nah, esok kena 10 kali pulang. 1000 hari 10.000 hanya kabul. Ada orang berdoa 1000 kali sudah, kada sing kabulan, bah ampih dah berdoa.
Padahal Tuhan menentukan jaka 1001 kabul tuh. Cuma 1000-annya ampih. Jaka 1000 sudah. Asa banyak banget kada kabul juga. Udah ampih aja berdoa dah. Ganti doa lain aja pulang. Tadi minta ilmu kada mampan, minta sugih pulang. Padahal dalam ilmu Tuhan, dia Tuhan dalam ilmunya jakanya minta inya 1001 kali, yang satu itu nang kabulnya. Cuma 1000-annya bampi. Nah, jadi disunatkan di dalam agama kita mengulang-ulang doa itu. Siapa tahu di kali yang ke-500 kena kabulnya. Ada tahu kita. Mana kita tahu? Kita kada tahu di ilmu Allah. Ulang aja. Diulang. Itu bagian adab doa. Dan lagi adabnya doa itu kita cari waktu-waktu tempat-tempat yang mulia. Di waktu sujud. Ini sangat diperhatikan Allah. Kalau kita berdoa di waktu sujud itu. Lebih daripada kita doa waktu kada sujud. Nah, di malam Jumat, di hari Jumat itu ada waktu-waktu yang mustajab. Nah, kita cari waktu-waktu yang mustajab itu. Nah, jadi kalau sudah berdoa itu dengan adab yang bujur, adabnya sudah sempurna, tinggal lagi menuntut ilmu. Tuntut ilmu. Menuntut ilmu ini pun ada adabnya. Ada adabnya. Supaya Allah memberikan ilmu kepada kita. Apa adab orang menuntut ilmu itu? Ya pertama adabnya itu niat yang baik. Ini menuntut ilmu adabnya satu niatnya bagus. Ini menuntut ilmu itu niatnya menjunjung perintah Allah, menjunjung perintah Rasul, membuang kejahilan dalam diri supaya bisa melaksanakan keparduan, supaya bisa menjauhi yang dilarang. Nah, lalu menuntut ilmu, niatnya bagus. Satu. Yang kedua, adab orang menuntut ilmu itu tamalluk. Nah, tamalluk itu bahasa kitanya cari muka. Cari muka. Cari muka dengan guru. Nah, cari muka kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan aku. Karena kalau guru itu ketujuh apapun pada akan sijin. Tapi kalau guru kada ketujuh bertakon apa aja udah tahu sih aku. Nah, kalau gurunya sudah kada ketujuh lawan kita, tutup dah pintu ilmu. Tapi kalau guru ketujuh lawan kita, nang aneh-aneh pada akan sijin. Jadi tidak boleh kita cari muka kepada makhluk Allah selain kepada guru. Dengan cari muka kepada guru, ilmu-ilmu rahasia keluaran yang ada pada guru itu. Itu adab orang menuntut ilmu. Kayak apa cara supaya guru itu ketujuh lawan seorang ini. Nah itu adabnya juga. Yang ketiga tawadhu. Tawadhu. Kalau kita nuntut ilmu sombong, kada bakal dapat ilmu dah. Nuntut ilmu tapi sombong, kada bakal dapat ilmu. Mesti rendah hati. Adab ilmu lagi amalul ilm. Dapat ilmu sedikit amalkan. Dapat ilmu sedikit amalkan. Belajar wudu, sunat wudu, bakukumur, amalkan bakukumur sebelum wudu. Nah, amalkan. Dan yang terakhir adabnya itu adalah menjauhi dosa. Nah kalau sudah adab ilmu ini kita laksanakan, adab doa sudah kita laksanakan, Allah kadang mengingkari janji, pasti Allah bukakan kepada kita pintu ilmu. Kita akan diluruk oleh Tuhan, nah ilmu tentang apa yang kita ketahui diberitahu oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi man arada ayyaftahallahu alaihi babal ilmi, siapa yang menghendaki, mengingini dibukakan Allah pintu ilmu. Ilmu ini ada pintu.
Ilmu ini barang mahal. Ilmu itu adalah barang mahal. Di mana bukti ilmu itu barang mahal? Innallaha yu'til mal 'ala man yuhib wa 'ala man la yuhib wa la yu'til ilma illa 'ala man yuhib. Allah itu memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Makanya orang kafir banyak sugih. Orang takwa banyak juga yang sugih. Kenapa? Karena Allah memberikan harta kepada orang yang dia cintai dan kepada orang yang tidak dia cintai. Wala yu'til ilma illa 'ala man yuhib. Allah tidak akan beri ilmu kecuali kepada orang yang dia cintai. Kalau orang Allah kada dicintai oleh Allah, kada bakal dapat ilmu. Kada bakal dapat ilmu. Yang dimaksud ilmu ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah. Bukan ilmu matematika, ilmu hukum itu lain lagi. Ini ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau hendak mendapatkan ilmu yang bisa mendekatkan diri kepada Allah, kita mesti jadi orang yang dicintai Allah dulu. Kalau orang kada dicintai Allah, jangan dapat ilmu, tulak kamagis ilmunya kada terbuka hatinya. Kalau orang itu kada dicintai oleh Allah, jangankan dapat ilmu, hadir ke majelis ilmu aja tertutup hatinya. Kada terbuka hatinya. Karena ilmu ini Allah kada akan beri illa 'ala man yuhib, kecuali orang yang dia cintai. Makanya ilmu itu mahal. Ilmu itu ada perbendaharaannya, ada gudangnya. Kada bisa barangan mengambil ilmu. Kada bisa. Kalau ambil emas, siapa aja bisa. Mendulang, orang takwa, orang kafir. Mendulang dapat saja emas. Tapi kalau ilmu, maka ada kawa. Harus orang yang dicintai Allah. Nah, jadi ilmu ini ada gudangnya, ada pintunya. Nah, ada pintunya. Allah kada akan membuka pintu ilmu itu kecuali dengan doa dari kita dulu. Doa bujur-bujur tadi, doa yang beradab. Dan menuntut ilmu dengan cara yang beradab. Bila dua itu kita lakukan, Allah akan buka pintu ilmu itu. Sehingga kita akan dapat ilmu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang dengan ilmu itu kita akan dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Para muhibbin rahimakumullah. Al-Fattah yang maha membuka. Dialah yang membuka pintu-pintu ilmu kepada hamba-hambanya yang dia cintai. Al-Fattah dialah yang membuka pintu-pintu rezeki kepada orang-orang yang dia kehendaki. Al-Fattah dialah yang membuka pintu-pintu rahmat bagi orang-orang yang dia kasihi dan dia sayangi. Nah, para muhibbin rahimakumullah, kita sebagai hambanya, sebagai makhluk Allah, Al-Fattah yang maha membuka, kita dituntut untuk selalu minta bukakan kepadanya pintu-pintu kebaikan, baik dunia maupun akhirat. Apabila kita menghendaki dibukakan pintu ilmu, maka sudah dijelaskan pada pertemuan yang dahulu, kita mesti berdoa kepadanya dan menuntut ilmu. Dengan berdoa kepadanya agar dibukakan pintu ilmu dan kita tuntut ilmu dengan sungguh-sungguh, maka Allah akan membukakan pintu ilmu kepada kita. Nah, selanjutnya
Man arada an yaftahallahu lahu abwabar rizqil halali thayyib. Barang siapa yang menghendaki Allah bukakan bagi dia pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, baik. Jadi rezeki ini yang kita minta bukakan itu pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Sebagian ulama mengatakan setiap rezeki yang halal belum tentu thayyib. Belum tentu thayyib. Tapi setiap rezeki yang thayyib itu pasti halal. Nah, yang kita usahakan ini kita minta kepada Allah agar dibuka pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib. Para muhibbin rahimakumullah. Rezeki yang halal lagi thayyib seperti orang bercocok tanam, berkebun. Itu jelas halal thayyib. Ada rezeki yang halal tapi tidak thayyib. Contohnya, mohon maaf, seperti tukang bekam, tukang sungu. Upahnya itu halal tapi tidak thayyib. Kenapa tidak thayyib? Karena pekerjaannya itu bercelumur dengan najis, dengan darah. Tukang-tukang sampah misalnya, rezekinya halal tapi tidak thayyib karena dia kerjakan dengan bercelumur kotoran-kotoran, ada yang najis dan lain-lain. Itu halal tapi tidak thayyib. Rezeki yang halal yang thayyib itu rezeki yang diridhai oleh Allah dan kita dapatkan dengan cara yang mulia, dengan cara yang terhormat. Nah, itulah yang kita minta kepada Allah agar dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib ini. Para muhibbin rahimakumullah. Nah, barang siapa yang minta bukakan kepada Allah pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib, falyataqarrab ilallahil fattah. Hendaknya lah dia mendekatkan diri kepada Allah yang maha membuka pintu itu. Nah, dekatkan diri kita kepada Allah. Dekatkan. Dengan apa kita mendekatkan itu? Bil azkar, dengan zikir-zikir. Wa tilawatil Quran, dengan baca Quran. Wa du'a, dengan doa. Wa ghairiha minal qurabi, dan selainnya daripada takarrub kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau kita hendak minta bukai pintu perbendaharaan rezeki yang halal lagi thayyib, dekatilah yang membuka pintu itu. Dekati yang membuka pintu. Bagaimana cara mendekatinya? Zikir, baca Quran, doa kepadanya. Nah, ini cara yang pertama. Nah, yang kedua, wal yaktasib, berusaha. Kalau zikir, doa, baca Quran tapi diam di rumah, kada berusaha, itu kekurangan sebab untuk mendapatkan rezeki yang halal lagi thayyib itu. Sebabnya mesti kita jalankan. Sebab yang berhubungan dengan maknawi, zikir, baca Quran, doa. Sebab yang berhubungan dengan zahir, kita berusaha. Dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, fa iza qudiyatis shalah fantashiru fil ard wabtaghu min fadlillah. Apabila selesai sembahyang, fantashiru fil ard, bertebaranlah kamu di muka bumi, cari rezeki Allah. Fa iza qudiyatis shalah,
bila sudah selesai sembahyang, doa, berdoa, berzikir, baca Quran, selesai turun dari rumah, cari rezeki Allah. Karena rezeki Allah kadang akan gugur dari langit kepada kita, mesti dicari. Para muhibbin rahimakumullah. Wal yata'addab, dan jaga tata kerama kita. Jaga tata kerama. Karena kalau kita kehilangan tata kerama, kita bisa dibukakan pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi, tapi karena lanjuran dari Allah, bukan karena kasih sayangnya. Jadi kita dekati Allah dengan berbagai macam cara, kita berusaha dan kita gunakan tata kerama yang baik untuk dibukakan pintu-pintu rezeki yang halal dan thayyib tadi. Para muhibbin rahimakumullah. Dari Ibni Umar radhiyallahu anhu, anna rajulan qala ya Rasulullah, inna ad-dunya adbarat anni wa tawallat. Seorang laki-laki datang kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, ini dunia berpaling daripadaku. Berpaling. Artinya apa? Pintu-pintu rezeki selalu tertutup. Minta buka lewat pintu dagang, gagal. Bangkrut. Minta buka pintu lewat bertani, dimakan hama. Habis pertaniannya. Minta buka pintu lewat sini, gagal. Semua pintu-pintu ditutup. Rasulullah SAW bersabda, ujar Nabi, Aina anta min salatil malaikah wa tasbihil khalaik wa bihi yurzaqun. Apakah engkau tidak tahu, ujar Nabi? Apakah engkau tidak tahu salawatnya malaikat, tasbihnya para makhluk, yang dengan itu mereka dibukakan pintu-pintu rezeki. Nah, bahasa kitanya, Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Maka berusaha ini gagal, tinggal hutang saling banyakan. Jar Nabi kan kada tahukah cara membuka pintu rezeki itu? Qul inda tulu'il fajri. Jar Nabi baca ketika terbit matahari, terbit fajar. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah mi'ata marrah, 100 kali. Ta'tikad dunya saghirah, niscaya dibukakan bagi engkau seluruh pintu-pintu rezeki yang halal lagi thayyib tadi kepada engkau. Dagang akan sukses, bertani akan sukses, apa usaha akan sukses. Tapi jar Nabi, amalkan subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah 100 kali. Apabila membacanya, imbah sembahyang sunat subuh. Orang azan subuh, sembahyang sunat subuh 2 rakaat, baca subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Jangan terlalu laju membaca. Malaikat saja kada mengerti apa yang kita baca. Kita gumpal jadi satu. Subhanallah bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Subhanallah, maha suci Allah, wa bihamdi, dengan memujinya, astaghfirullah, aku minta ampun kepada Allah 100 kali. Baik ini laki-laki, baik bini-bini, ini berlaku seluruhnya. Nah laki misal kada baca, nang bini membaca. Laki kada membaca, bini kada membaca, anak nang di rumah membaca. Diamalkan oleh si laki-laki tadi, diamalkan.
Summa ada, kemudian laki-laki tadi kembali datang lagi kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Summa, kemudian. Nah, kemudian ini ada satu mat. Kalimat summa itu litarahi, setahun termasuk summa, sebulan summa. Kemudian sesudah mengamalkan tadi, datang dia kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kata laki-laki itu? Laqad aqbalat alayya dunya fama adri baina adha'aha ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, dunia datang kepada aku, seluruh pintu rezeki terbuka, ulun kawalahan menyimpaninya, mengadutinya kawalahan. Dari dagang jadi duit, dari kebun jadi duit, dari semuaan terbuka pintu rezeki. Itu amalannya, itu zikir. Zikir yang digunakan untuk membuka pintu rezeki. Jadi ada semuaan zikir, ada zikir-zikir yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah, subhanallah wa bihamdi, subhanallahil azim, astaghfirullah. Diamalkan itu. Jadi mengamalkan itu mesti istiqamah. Mesti istiqamah. Terus menerus artinya amalkan. Paling kada mengamalkan itu 40 hari, jangan putus. 40 hari. Kayaknya habis 40 hari, 40 hari lagi. Habis 40 hari, tambah lagi 40 hari. Itu jangan putus dulu. Jangan putus. Karena 3 kali 40 hari itulah kejadian kita di dalam rahim ibu kita. 40 hari kita masih berupa nutfah, masih berupa air mani. 40 hari kita menjadi segumpal darah. 40 hari kita menjadi segumpal daging, harus ditiup roh. Nah, jadi amalan istiqamah itu mesti 3 kali 40 hari. Supaya amalan itu menjadi darah daging lawan kita. Itu maksudnya 40. Jangan putus-putus selama 3 kali 40 hari. Nah, tunggu akan datang kunci segala pintu rezeki akan diberikan kepada kita. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Semacam dulu itu zikirnya. Wa warada aidan, dan mendatang pula daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man qala la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin fi kulli yawmin mi'ata marrah kana lahu amanan minal faqri wa yu'manu min wahsyatil qabri wastujliba bihil ghina wastuqri'a bihi babul jannah. Siapa yang membaca la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin 100. Ini kada betantu bila hendak imba subuh, hendak imba maghrib, Nabi kada menentukan. Lain yang pertama tadi itu mesti imba sembahyang sunat subuh. Nah ini bebas. Yang penting ada dibaca sehari semalam itu 100. La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Apa ajar Nabi kalau bagi orang-orang yang mengamalkan itu, dia akan terhindar dari fakir. Dia selamat daripada susah di dalam kubur. Akan didatangkan kepada dia kekayaan dan dibukakan bagi dia pintu surga. Nah, ini la ilaha illallah al-malikul haqqul. Cukup 2 itu amalan untuk minta buka pintu rezeki. Asal yang penting istiqamah tadi. Baca terus menerus, jangan berhenti. Karena amalan-amalan yang kita baca itu kadang-kadang Allah
kada memberikan buah kepada kita. Kena anak kita yang menikmatinya. Kada anak cucu kita kena berkat kainya dahulu. Berkat kainya dahulu. Nah, nyiur nang kita makan nih siapa yang menanam? Mungkin kai kita dulu. Sejin nanam pohon umur 60 tahun nanam nyiur. Sagan sidin kada mungkin. Sagan anak cucu. Nah, amalan-amalan ini kalau kita istiqamah terus baca. Allah Maha tahu, Allah Maha bijaksana. Jar Tuhan kayaknya aja diunjuk kunci kakak cucu aja kayaknya. Ini sudah ketuhaan kayaknya. Ketuhaan sudah gitu Tuhan. Tuhan Maha bijaksana. Ini gitu Tuhan sudah tuha. Kalau disugihakan wah ini kada berarti juga sudah tuha. Makan ini kada boleh, makan itu kada boleh. Apa gunanya sugih? Kayaknya cucunya kayaknya. Nah, cucunya kayaknya umur 15 tahun sudah kaya raya. Kada sing amalan cucunya nih. Bewirit kada cucu, tapi rezeki malimpah ruah. Padahal kainya bahari sudah beramalan. Abahnya dahulu nang beramalan. Buahnya dinikmati oleh anak cucunya. Jadi jangan merasa kita kada kabul, jangan. Sudah 3 kali 40 hari sudah nah membaca. Pindah hutang kali apa. Jangan putus asa. Bisa kena anak, bisa cucu kita nang dapat barakah daripada amalan-amalan kita. Kita semuaan ini bisa hidup nih. Bisa nih hidup aman, bisa tentram, kawan nuntut ilmu. Itu berkat doa-doa orang bahari sebujurnya. Doa-doa orang bahari, amalia-amalia orang bahari. Kita ini karena berkahnya, karena berkah orang-orang bahari. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Jadi zikir tadi. Cukup 2 itu untuk minta bukakan pintu rezeki. Nah, yang kedua doa. Doa ini Nabi kita bukan hanya menyuruh, tapi sidin seorang berdoa. Doa apa? Doa minta rezeki itu. Apa yang diminta oleh Nabi kepada Allah Subhanahu wa taala? Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiban wa ilman nafi'a wa amalan maqbula. Itu salah satu sekian doa Nabi. Allahumma inni as'aluka rizqan thayyiba. Ya Allah, aku minta kepada Engkau rezeki yang thayyib. Ilman nafi'a wa ilmu yang bermanfaat. Wa amalan maqbula, amal yang diterima. Bah kalau 3 itu sudah surga dunia kita. Rezeki luas, ilmu banyak, amal diterima. Itu doa Nabi. Ada lagi doa Nabi kita yang berurusan dengan pintu rezeki. Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Ya Allah, ij'al, Allahumma ja'al, ya Allah jadikanlah awsa'a rizkika alayya, paling luas rezeki Engkau atasku, inda kibari sinni, ketika tua umurku. Jadi Nabi minta doakan, minta kepada Allah agar tuha itu rezeki luas. Rezeki luas. Karena sudah tuha, mencari kereta kawa lagi, bakabun kada kawa, kasana kamari cari duit kada kawa. Orang yang paling berbahagia orang tua banyak duit. Yang kasihan tuh orang tua bangkrut. Lagi anum sugih sudah tua bangkrut. Di saat-saat perlu berubat, perlu ini itu, duit kada ada lagi. Jadi Nabi minta kepada Allah, Allahumma ja'al awsa'a rizkika alayya inda kibari sinni. Nah, itu doa untuk membuka pintu rezeki kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, para muhibbin rahimakumullah, wal yaktasib. Nah, hanyar kita berusaha. Berdoa dulu lawan Allah. Seperti sesuai firman-Nya,
bila selesai sembahyang keluar bertebaran di muka bumi cari anugerah Allah, tapi sudah sembahyang. Nah, sudah berdoa, sudah berzikir, keluar pada rumah cari anugerah Allah Subhanahu wa taala. Berusaha artinya, berusaha. Wal yata'addab, dan bertata kerama dalam berusaha itu supaya dapat rezeki yang halal, yang thayyib. Nah, berusaha dan bertata kerama. Apa tata kerama orang berusaha supaya usahanya itu dapat rezeki yang halal, thayyib, yang berkah itu? Nah, para ulama menjelaskan tata tertib orang yang berusaha supaya dibukakan pintu rezeki yang halal, thayyib. Pertama, al-ilmu, ilmu. Hendak berdagang, belajar dulu. Berdagang kayak apa menurut agama? Kayak apa jual beli yang sah? Kayak apa jual beli yang diridhai Allah? Apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang kada boleh dijual. Ini kada semuaan boleh dijual. Ada banyak yang kada boleh dijual. Yang kada boleh dijual itu antara lain nang ampun, yang ampunnya kada kita. Kada ampun kita. Walaupun seolah-olah ampun kita. Contohnya apa? Anggota tubuh kita itu kada boleh dijual. Menjual ginjal misalnya, menjual apa organ tubuh itu kada boleh, dilarang dalam agama. Itu bukan pun kita. Di mana kita dapatnya ginjal itu? Itu bukan pun. Nah, belajar apa-apa yang boleh dijual, apa-apa yang boleh ditukar, kayak apa cara jual beli, pasti belajar dulu. Nah, kalau kada belajar orang jual beli, pasti jatuh dalam riba, pasti jatuh kepada yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kada belajar, dikira semuaan boleh dijual, dikira asal untung. Nah, kada mau. Untuk dapat rezeki yang halal, yang thayyib, mesti berilmu dulu, ilmu. Nah, yang kedua, husnul niyah. Kita minta bukakan kepada Allah pintu rezeki yang halal, yang baik itu, niat kita bagus. Niat kita bagus. Kita mencari rezeki, dagang, tani, apapun, niat kita bagus. Kayak apa niat yang bagus itu? Nah, kayak apa niat yang bagus itu? Itu pun dijelaskan dalam agama kita. Kalau iffah, seperti menjaga kehormatan diri. Jangan sampai jadi orang yang mengemis. Mun kada berusaha, kada dapat duit, kena garing lawan orang, mengemis. Nah, menjaga kehormatan diri, jangan sampai mengemis kepada orang lain, itu sesuatu ibadah yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kenapa aku berusaha? Supaya aku jangan mengemis kepada orang lain. Nah, ini niat yang bagus, niat yang bagus. Niat yang bagus lagi, kenapa aku berusaha? Minta bukakan pintu rezeki yang halal kepada Allah, menafkahi yang wajib dinafkahi, anak, bini, orang tua yang memerlukan bantuan. Nah, menafkahi. Ini niat yang bagus. Wal ibadah, niat ibadah. Kenapa berusaha? Hendak naik haji. Apa berusaha? Hendak berumrah. Buat apa berusaha? Hendak bersedekah. Nah, niat yang bagus. Niat yang bagus inilah yang menjadikan gerak-gerik kita dalam usaha itu dihukumkan Allah fisabilillah. Fisabilillah. Banyak orang yang berdagang, tapi di sisi Allah dia itu mujahid, pejuang fisabilillah. Gawiannya berdagang, gawiannya berkebun,
Kita menyambat tukang kebun, kita menyebut dia pedagang, tapi Allah menilai mereka bukan pedagang, mereka bukan tukang kebun, tapi mereka mujahidin fi sabilillah. Kenapa? Niatnya bagus. Niatnya bagus. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam sebuah hadis, in kana kharaja yas'a ala waladihi sigar fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala abawaini shaykhaini kabirain fahuwa fi sabilillah wa in kana kharaja yas'a ala nafsihi yu'iffuha fahuwa fi sabilillah wa in kharaja yas'a riya'an wa mufakharatan fahuwa fi sabilil syaitan. Ujar Nabi, orang yang berusaha keluar rumah banting tulang, tujuannya untuk menjaga diri jangan sampai pengemis, itu orang fisabilillah. Fisabilillah. Orang yang berusaha mencari duit untuk menafkahi anaknya, menafkahi istrinya, menafkahi orang tuanya, itu ujar Nabi fisabilillah. Mereka itu mujahid fisabilillah. Nah, siapa yang berusaha untuk memperbanyak harta, siapa yang berusaha untuk menumpuk-numpuk kekayaan, fahuwa fi sabilis syaitan, itulah orang yang berada di jalan syaitan. Nah, karena niat. Ngapain cuma ke pedagang? Supaya banyak bisi harta. Nah, setiap gerak-geriknya itu di jalan syaitan. Ngapain cuma dagang? Supaya kau bersedekah, supaya kau membantu kula. Gerak-geriknya dalam berusaha fisabilillah, karena niat. Nah, itu bagian dari tata kerama orang yang berusaha. Niatnya bagus, bukan untuk beragak-agak, bukan hendak menjadi orang terkaya sekampungan. Aku berusaha supaya aku nang paling sugih di kula wargaku. Aku berusaha supaya aku paling sugih sekampungan ini. Nah, itu kadang-kadang itu tujuannya. Nah, berusaha itu untuk ibadah. Nah, sehingga 1 langkah, 2 langkah, 3 langkah, langkah fisabilillah. Keringat yang keluar di tubuhnya, keringat fisabilillah. Andai kata dia mati, mati syahid fisabilillah. Nah, berusaha orangnya. Tapi di sisi Allah ada pengusaha, mujahid. Karena niatnya bagus dalam usaha itu. Yang ketiga, adabnya orang berusaha itu husnul yakin, bagus keyakinan. Nah, yakin yang bagus. Yakin yang bagus. Apa yang diyakininya? Bi annar rizqa minallah, bahwa rezeki itu dari Allah. Para ulama mengatakan orang yang berusaha itu ada 4 kelompok. Ini pedagang nih. Kita ambil contoh pedagang. Pedagang ini ada 4 macam kelompok. 1, orang yang berdagang yang ma'ikatkan di dalam hatinya bahwa rezeki dia itu dari Allah dan dagang. Itu i'tikad dalam hati. Rezeki itu datang kepadaku dari Allah dan dari dagang. Ini orang musyrik. Musyrik. Keluar dari Islam. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Bujur ya Allah. Bujur aja Allah memberi rezeki. Mau kada berdagang, datanglah duit. Datang lewat bakabun bisa dapat duit. Banyak jalan duit itu. Nah, orang yang mengiktikadkan dalam hati bahwa rezeki dari Allah dan dari dagang, itu musyrik. Masalah sudah. Kelompok pertama. Mau kada berdagang, kada boleh duit. Mau kada berusaha, di mana datang duit? Nah, itu kalau masuk ke dalam hati ungkapan-ungkapan itu, kita jadi musyrikin, jadi orang yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala.
Jadi rezeki yang datang kepada kita ini dari dua, dari Allah dan dagang. Nah, yang kedua, kelompok-kelompok orang yang berusaha. Dia meyakini bahwa Allah yang memberi rezeki. Tapi aku ragu hari ini dapat rezeki atau ada. Nah ini. Aku yakin yang beri rezeki adalah Allah. Tapi apakah aku dapat hari ini? Aku ragu. Nah, ini munafikin, orang munafik. Orang munafik. Karena Allah sudah menyatakan, kami cipta manusia, kami beri mereka rezekinya. Ada rezekinya. Kalau kita ragu-ragu, berarti ragu-ragu dengan Allah. Nah, ini orang munafik. Ada yang ketiga, orang yang berdagang, dia meyakini rezeki itu mutlak dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab belaka, tapi dia menggunakan cara-cara yang tidak dibenarkan dalam agama. Berdagang sambil berdusta, berdagang sambil bersumpah-sumpah, wallahi barangku ini yang paling baik. Wallah mun itu aku rugi. Wallah modalnya kada sampai saitu. Nah, bersumpah. Bujur keyakinannya bahwa rezeki dari Allah, dagang ini hanya sebab semata, tapi karena dia caranya salah, nah orang ini mukminun fasikun, orang mukmin tapi fasik. Salah. Keyakinannya bujur tapi cara berusahanya salah. Mau nipu orang, mau menyembunyikan cacat barang. Nah, yang keempat, orang yang berusaha mencari rezeki dan dia yakin bahwa rezeki itu dari Allah semata. Dagang ini hanya sebab. Allah bisa mendatangkan rezeki tanpa melalui dagang. Dan dia benar-benar jujur dalam berdagangnya. Nah, ini mukmin mukhlis, mukmin yang sebenar-benar mukmin. Jadi orang yang berusaha itu kalaunya kada bertata krama membahayakan dirinya. Bisa jadi fasik, bisa jadi munafik, bisa jadi musyrik. Nah, jadi sia-sia kita berdoa kepada Allah minta bukakan pintu rezeki, minta bukakan pintu rezeki, membaca subhanallah bihamdi, subhanallah azim, astaghfirullah 100, la ilaha illallah malikul haqqul mubin 100, tapi cara mencari rezekinya salah. Ada bertata kerama. Nah, orang-orang yang seperti itu kalau datang rezeki melimpah ruah kepadanya, itu istidraj, lanjuran daripada Allah, bukan rezeki yang membawa berkah, bukan rezeki yang membawa kenikmatan dunia dan akhirat. Nah, para muhibbin rahimakumullah. Al-mu'min bismillahil fattah, orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah. Ia sudah percaya bulat dalam hatinya bahwa Al-Fattah itu yang membuka segala pintu kebaikan, yang membukakan segala pintu menuju keberhasilan. Dia yakin yang bisa membuka pintu itu hanya Allah. Nah, kalau dia beriman kepada itu Al-Fattah tadi, maka orang ini akan berakhlak ayyasira bihaitsu yanfatihu bilisanihi maghalikul muskilat wa ayyatayassara bihi 'alal khalqi minal umurid dunyawiyyah wal ukhrawiyyah. Orang yang beriman dengan nama Allah Al-Fattah, orang ini akan menjadi orang yang selalu memberikan peluang-peluang, memberikan kesempatan-kesempatan untuk mendapatkan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini orang beriman kepada Al-Fattah. Ada orang kesusahan, berurusan lawan dia jadi mudah. Ada orang yang kebingungan, berurusan lawan inya jadi lapang urusannya. Ini orang yang beriman dengan Al-Fattah yang maha membuka, maka orang ini pun akhlaknya seperti akhlak Allah, selalu membuka segala macam kebaikan-kebaikan kepada orang lain.
Tidak ada sesuatu yang disimpannya, tidak ada sesuatu yang dibakhilkannya dalam dirinya. Semua dia bukakan kepada makhluk Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah orang yang beriman kepada nama Allah Al-Fattah itu. Jadi dia mengimani bahwa Allah yang membukakan segala pintu kebaikan, maka dirinya pun menjadi makhluk Allah yang membukakan segala pintu kebaikan kepada makhluk-makhluk Allah subhanahu wa ta'ala yang lainnya. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayah kepada kita, sehingga kita bisa mencontoh akhlak Allah yang mulia, Al-Fattah, yang membukakan kebaikan-kebaikan kepada makhluknya. Amin ya rabbal alamin. Ila hadratin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka al-afiyata wa al-mu'afata daimah fid din wad dunya wal akhirah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tu'inna biha min jami'il ahwali wal afat. واغفر لنا بها من جميع الحاجات وارحم جميع السيئات وطولنا بها الدرجات وتبلغنا بها صراط من الخير في الحياة وبعد الممات. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم إنا نسألك التوبة والتوفيق والهداية والاستقامة والحسن الخاتمة. اللهم زيادة في الدين وبركة ووسطا في الرزق وتوبة قبل الموت وسعادة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا من الحساب ومن العذاب نصيبا من الجنة وارزقنا برحمتك يا أرحم الراحمين. وتوسلنا بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وسلم. والحمد لله رب العالمين. يا يراجون منه شفاعة صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم